bagaimana menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Kita sudah sering mendengarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi kehidupan ini. Nah, masalahnya adalah kita akan bertanya, mengapa sih kita harus menjadi orang yang bermanfaat? Kenapa sih dengan manfaat? Dan ada keuntungan apa yang bisa kita peroleh dari itu semua? Logis saja teman-teman, motivasi dari perilaku kita itu selalu mendapatkan keuntungan dari setiap apa yang kita capai atau dari apa yang kita hasilkan. Selalu ada reward di sana. Dan pada saat yang bersamaan kita juga berusaha untuk menghindari hal-hal yang membuat kita menjadi tidak nyaman, tidak enak, tidak diterima, mendapatkan perlakuan yang baik dan lain sebagainya. Namun terlepas dari itu semua, yang paling penting adalah kita berpikir tentang bagaimana menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang memberi manfaat bagi kehidupan, bagi diri kita, bagi orang lain, dan secara umum bagi kehidupan di mana kita berada. Teman-teman sekalian, ketika nasihat menjadi bermanfaat itu menggema di telinga kita, terus menggedor-gedor kesadaran kita, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan supaya menjadi bermanfaat? Sebelum melangkah ke sana, saya ingin menggarisbawahi dulu bahwa bermanfaat itu bermakna memberikan kontribusi, bahwa ada nilai lebih dari kehidupan kita yang dapat kita berikan kepada orang lain atau kepada kehidupan ini. Sebagai bentuk rasa syukur dari segala hal yang kita peroleh dalam kehidupan ini, maka kita harus mengembalikannya juga kepada kehidupan ini dengan memberikan kontribusi terbaik. Kita mungkin sebelumnya sering meminta bahwa kita harus mendapatkan yang terbaik, meraih yang terbaik, prestasi yang terbaik, posisi yang terbaik, karya yang terbaik, keluarga yang terbaik, dan semua hal yang terbaik. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa semua yang terbaik yang kita lakukan itu merupakan hasil dari kontribusi orang lain yang hadir dalam kehidupan kita, entah itu disadari atau tidak. Namun banyak orang, teman-teman sekalian, yang menafikan itu semua dan mengatakan bahwa pencapaian ini adalah hasil saya. Prestasi ini adalah perjuangan saya, dan semua yang saya capai ini merupakan hasil dari perjuangan saya. Saya kira menjadi tidak bijak buat kita kalau kita menganggap bahwa diri kita bisa melakukan semua hal itu sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, tanpa mendapatkan manfaat dari orang lain, tanpa mendapatkan kontribusi dari orang lain. Inilah yang perlu kita pikirkan, bahwa kehadiran kita sesungguhnya juga harus memberikan kontribusi kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada kehidupan di mana kita berada. Bahkan secara luas teman-teman sekalian, menjadi manusia yang bermanfaat itu jangan berpikir bahwa Anda harus menjadi orang besar dulu baru bisa bermanfaat. Tidak. Apapun kondisi kita saat ini, apapun yang menjadi kemampuan kita saat ini, bisa menjadi senjata buat kita memberikan manfaat dalam kehidupan ini. Nah, dari situ teman-teman sekalian, saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa orang terbaik, manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memberikan kontribusi kepada orang lain, kepada kehidupan ini. Dan bagaimana caranya bisa memberikan kontribusi itu? Teman-teman sekalian, yang pertama, ketahui kekuatan dan kelemahan kita. Nah, untuk bisa memberikan kontribusi, maka kita harus tahu kondisi kita. Kita harus tahu posisi kita. Kita harus tahu segala hal yang berada di sekitar kita. Sebagai contoh misalnya begini. Memberikan kontribusi itu bisa dengan banyak hal. Dengan ilmu, dengan tenaga, dengan jaringan, dengan kekuasaan, dengan harta, dengan bantuan, bahkan dengan hanya sekedar menghadirkan rasa senang kepada orang lain. Itu adalah kontribusi. Tetapi untuk bisa memberikan ini semua teman-teman, kita harus tahu posisi kita di mana. Kalau kita punya ilmu, maka kontribusikan ilmu kita untuk memberikan sesuatu yang lebih baik bagi orang lain. Maka itu adalah manfaat. Kalau kita punya jaringan yang bisa memungkinkan orang lain menjadi lebih baik, maka gunakan jaringan itu untuk membantu orang, memberikan manfaat dan kontribusi. Dan jika kita punya kekuasaan, maka gunakan kekuasaan itu untuk memberikan manfaat dan maslahat yang terbaik bagi orang lain. Kalau kita punya harta, maka kontribusikan harta itu juga untuk kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan orang lain. Kalau kita hanya punya tenaga, maka kontribusikan itu untuk juga memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi kehidupan ini.
Jadi teman-teman sekalian, memberikan manfaat tidak selalu memikirkan bahwa kita harus menjadi orang hebat dulu, orang kaya dulu, orang berilmu dulu. Tidak. Pada posisi apapun yang Anda miliki saat ini, Anda bisa kok memberikan kontribusi, memberikan manfaat kepada orang lain. Saya lagi, ketahui kekuatan dan kelemahan. Baru di situ nanti kita akan tahu positioning kita, bahwa apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang kedua, teman-teman sekalian, setelah mengetahui kekuatan itu, maka kita pikirkan apa yang bisa kita kontribusikan dengan kekuatan itu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, kepada kehidupan ini sebagai sebuah kontribusi, sebagai sebuah manfaat dengan segala hal yang kita miliki. Dengan ilmu kita, maka pikirkan bagaimana menjadikan ilmu itu menjadi sebuah kekuatan yang dapat memberikan kontribusi kepada orang lain. Mungkin kita akan berpikir, waduh, saya tidak punya ide nih. Aduh, saya tidak tahu bagaimana harus melakukan. Prinsipnya teman-teman sekalian, kalau kita menutup mata dari segala hal yang kita lihat dalam kehidupan ini, itu berarti kita sedang menutup segala kekuatan dalam diri, itu mencuat menjadi manfaat bagi kehidupan orang lain. Kalau kita membuka mata, lihat ada anak yang tidak bisa belajar, maka kita kontribusikan ilmu kita bagaimana belajar, maka itu sudah sebuah manfaat, sebuah kontribusi. Kalau kita lihat orang yang membutuhkan jaringan untuk dia bertumbuh, ya, pada saat itu kita bisa mengkontribusikan jaringan kita, peluang kita agar dia bisa bertumbuh. Kalau pada saat itu kita melihat ada orang lemah secara ekonomi dan dia butuh bantuan secara ekonomi, dan pada saat yang bersamaan kita juga memiliki kekuatan ekonomi, maka kita bisa mengkontribusikan kekuatan ekonomi yang kita miliki juga membantu orang itu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Prinsipnya yang kedua teman-teman sekalian, jangan menutup mata dari segala hal yang bisa kita lihat dan kita bisa jadi menemukan apa yang bisa kontribusikan dalam hal itu. Lalu yang ketiga yang kita pikirkan adalah hasil apa yang ingin kita capai dengan segala kekuatan dan kontribusi yang kita berikan. Teman-teman sekalian, selalu kita berharap yang terbaik dari semua hal yang kita lakukan. Dan pada saat yang bersamaan juga kita juga perlu berpikir, setiap apa yang kita lakukan, kontribusi terbaik apa yang kita bisa berikan. Jangan pernah pesimis dengan sedikit hal yang kita miliki, dengan sedikit pengetahuan yang kita miliki, tapi itu pasti memiliki manfaat, nilai lebih bagi orang yang tidak punya seperti yang kita miliki. Hasil ideal apa yang kita berikan kepada orang lain? Tentu saja Anda yang paling tahu apa yang bisa Anda lakukan. Yang keempat, teman-teman sekalian, jika ini memberikan kontribusi dalam kehidupan ini, maka jangan berpikir kontribusi itu akan kembali kepada kita, baik itu dalam bentuk sesuatu yang imaterial maupun material. Itulah sebabnya mengapa ria itu menjadi perusak amal kita, perusak amal perbuatan, dan ini perusak nilai-nilai kebaikan kita. Karena kita selalu berharap bahwa setelah melakukan kebaikan, orang akan memberikan pujian kepada kita. Padahal teman-teman sekalian, ketika orang memuji kita, sesungguhnya pada saat bersamaan, dia sedang menghinakan kita. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak mungkin kita bisa melakukan kebaikan itu tanpa seizin Tuhan yang Maha Kuasa, tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan? Kita kembalikan semua kontribusi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan, siapa tahu dengan kontribusi, dengan manfaat yang kita berikan itulah, maka Allah akan memberikan sedikit cintanya kepada kita dan meridhoi kehidupan kita. Teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat buat saya dan buat teman-teman semua dan menjadikan kehidupan kita menjadi lebih bermanfaat, memberikan kontribusi lebih dalam kehidupan ini. Terima kasih teman-teman sekalian, dan sebelum saya tutup, agar channel saya ini memberikan kontribusi terbaik dalam kehidupan ini kepada masyarakat yang lebih luas, silakan Anda subscribe dan share video-video yang ada di channel ini, dan jadikan itu sebagai kontribusi terbaik yang bisa Anda berikan, walaupun hanya dengan sekedar share dan subscribe di channel YouTube saya ini. Terima kasih, dukung saya untuk terus berkarya dan menghasilkan hasil-hasil terbaik, kontribusi terbaik yang bisa saya berikan kepada kehidupan ini, kepada bangsa ini, dan terlebih lagi kepada Anda yang menonton video ini. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.